Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semua. Saya Opi Riasrianti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 02 Marunggi Kota Pariaman, akan memaparkan modul 1.1 koneksi antar materi tentang kesimpulan dan refleksi dari filosofi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran berbeda dengan pendidikan. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan, dan pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah untuk kehidupan lahir dan batin anak. Sedangkan pendidikan adalah menuntun hidup dan tumbuhnya anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Sebelum mempelajari modul ini, dulunya saya melakukan pembelajaran di kelas dalam bentuk yang pertama, pembelajaran masih berfokus pada ketercapaian materi dalam KKM. Jadi, saya hanya dominan mentransfer materi pelajaran tanpa memahami karakteristik murid. Seperti dalam hal pelaksanaan evaluasi setiap akhir tema pembelajaran. Apabila murid sudah memperoleh nilai mencapai KKM ke atas, maka saya anggap pembelajaran sudah berhasil. Yang kedua, dulunya saya masih menganggap murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga saya mendominasi pembelajaran. Dengan kata lain, pembelajaran masih berpusat pada guru. Hal ini mengakibatkan murid menjadi pasif dan rendahnya motivasi mereka untuk belajar. Lalu yang ketiga, sebelumnya saya juga masih kurang memahami potensi yang ada pada masing-masing murid. Jadi, saya kurang peduli apakah mereka sudah benar-benar memahami semua yang saya ajarkan atau belum. Yang terpenting bagi saya, semua materi sudah selesai saya ajarkan. Dan ketika akan ujian, saya hanya meminta murid untuk belajar dan menghafal materi yang sudah saya ajarkan tersebut dengan panduan kisi-kisi, tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat mereka pahami sepenuhnya. Sehingga terkadang saya sering mengeluh dan merasa gagal jika masih ada murid yang belum tuntas setelah selesai dievaluasi. Lalu yang keempat, suasana kelas yang tertib dan tenang juga merupakan unsur terpenting bagi saya sebelumnya, tatkala saya memberikan pembelajaran di kelas. Yang kelima, dulunya saya menganggap pendidikan budi pekerti hanya dominan diajarkan pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan pendidikan kewarganegaraan saja. Nah, setelah saya mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Pemikiran saya berubah antara lain tentang, yang pertama, seharusnya saya berpikir bahwa murid dapat memperoleh pembelajaran dari berbagai sumber, bukan hanya terfokus pada guru. Yang kedua, seharusnya saya juga berpikir bahwa setiap murid memiliki karakteristik yang unik sehingga ketercapaian belajarnya juga berbeda-beda. Dan murid juga merupakan subjek pembelajaran yang bebas berkreasi, mengemukakan pendapat, dan berekspresi. Sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dengan sistem among dalam pembelajaran. Yang ketiga, seharusnya saya juga berpikir bahwa semua mata pelajaran diintegrasikan dengan penerapan budi pekerti dan proses pembelajaran dilakukan secara menyeluruh, mencakup semua aspek baik kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya, bukan berfokus pada aspek kognitif saja. Dan yang terakhir, saya seharusnya berpikir bahwa menjadi seorang pendidik harus lebih ikhlas, sabar, dan memiliki ketulusan hati. Setelah mempelajari modul ini, perilaku saya juga berubah. Antara lain, yang pertama, saya akan lebih cermat melihat potensi yang ada pada murid, jadi saya akan mengarahkan mereka belajar sesuai bakat dan minatnya. Yang kedua, saya akan menerapkan strategi dan model pembelajaran yang kolaboratif dan bervariasi, sehingga menarik dan dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Yang ketiga, saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan memberikan kebebasan kepada setiap murid untuk menyelesaikan tugas sesuai bakat, minat, dan kreativitasnya masing-masing. Akhirnya, yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah, karena saat ini saya diamanahkan sebagai kepala sekolah, jadi saya tidak bisa langsung menerapkannya di kelas. Maka dari itu, hal yang dapat saya lakukan adalah menjadikan salah seorang guru di sekolah saya sebagai agen perubahan atau model yang akan melakukan pembelajaran berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Lalu, guru tersebut akan saya bimbing untuk merancang dan menerapkan pembelajaran dengan 4 kriteria. Yang pertama, berdiferensiasi. Artinya,
pembelajaran dengan memperhatikan setiap potensi dan karakteristik murid. Yang kedua, aktif dan kolaboratif. Artinya, pembelajaran yang menyenangkan dan melibatkan murid serta mengintegrasikan permainan yang sesuai dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, kontekstual. Artinya pembelajaran dengan berbasis lokal, sosial, dan budaya setempat. Yang keempat, variatif dan kreatif. Artinya pembelajaran yang menyesuaikan dengan kode zaman, yaitu perkembangan teknologi abad 21 dan menggunakan media atau model yang bervariasi. Kemudian, saya juga mendorong dan memotivasi guru tersebut agar menjadi guru yang selalu menuntun dengan menerapkan 3 sistem Among yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara. Mendorong guru tersebut agar mengutamakan budi pekerti dengan menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikannya pada setiap pembelajaran untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Kemudian memotivasi guru tersebut agar menjadi guru yang selalu menginspirasi sehingga praktek pembelajarannya dapat dijadikan contoh oleh guru lainnya dan menjadi teladan yang baik. Jadi, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, pendidikan itu adalah menuntun, artinya pendidik membimbing dan mengarahkan murid melalui pembelajaran sesuai potensinya. Yang kedua, pendidikan itu berpihak pada murid, artinya pendidik harus melakukan pembelajaran sesuai karakteristik murid. Yang ketiga, bermain merupakan kodrat anak, jadi pendidik harus bisa mengintegrasikan permainan yang sesuai dalam proses pembelajaran. Yang keempat, anak bukanlah kertas kosong yang dapat bebas kita tulis, melainkan anak lahir sudah disertai kodrat yang masih samar-samar, maka melalui pendidikanlah diharapkan dapat menebalkannya. Yang kelima, pendidik adalah seorang petani kehidupan, yang mana petani hanya bisa memberikan perlakuan agar tanamannya tumbuh baik, namun tidak bisa mengubah benih yang ditanam untuk tumbuh berubah menjadi tanaman lain. Semoga video ini dapat menginspirasi bagi Bapak Ibu guru hebat semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.